Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Cek 1 2 3. Hello everyone. Selamat pagi, siang, sore, malam. Dimanapun teman-teman berada, semoga kalian semua baik-baik saja. Amin. Sebelumnya, kenalin aku Isna Aulia Rahma, mahasiswa semester 5, program studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah, UIN Raden Mas Said Surakarta. Dibuatnya video kali ini untuk menyelesaikan tugas akhir mata kuliah Masailul Fiqih yang diampu oleh Bapak dosen Khalis Firmansyah. Buku yang aku bawa ini Masailul Fiqhiyah karya Profesor Dr. Haji Masrur Zuhdi yang berisi bagaimana hukum Islam, bagaimana pandangan Islam para ulama tentang fenomena masalah kontemporer yang sering muncul di antara kita dan mungkin lambat laun bakal muncul fenomena-fenomena baru lainnya. Di antaranya ada transgender, pernikahan beda agama, sterilisasi, sikap Islam terhadap iptek, musik dan nyanyian, dan juga ada masalah muamalah seperti jual beli falas, saham, gadai, makelar, sampai pengelolaan zakat, pembagian waris, dan masih banyak lagi. Oke, buat teman-teman yang belum berkesempatan baca buku ini, bisa banget datengin channel YouTube ini, channel YouTube kelas aku. Di sana ada teman-teman kelas aku yang juga bahas masalah-masalah kontemporer lainnya, yang pasti bakalan menarik. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Di video kali ini, aku bakal ngebahas tentang gadai dan pemanfaatan barang gadai. Gadai dan pemanfaatan barang gadai oleh penggadai atau pemilik barang. Oke teman-teman, di awal akan aku berikan contoh perumpamaan akad gadai dulu. Sebelum masuk ke contoh, setidaknya teman-teman tahu dulu istilah-istilah gadai dalam bahasa Arab. Istilah yang pertama ada rahen, itu akad gadai. Rahin, orang pemilik barang gadai. Murtahin, orang penggadai. Marhun, barang gadai. Selanjutnya contohnya rahin. Rahin lagi butuh banget uang karena ada suatu hal mendesak yang membuatnya harus punya uang secepatnya. Nah, di rumah rahin itu ada motor yang jarang dipakai. Lalu rahin berniat untuk menggadaikannya agar ia mendapatkan uang. Jadi rahin meminjam sejumlah uang kepada murtahin, orang penggadai, dan menyerahkan motor tadi untuk dijadikan jaminan untuk melunasi pinjamannya kepada murtahin. Nah, lalu dari sini teman-teman udah ada gambaran belum tentang gadai itu seperti apa? Gadai merupakan perjanjian atau akad pinjam-meminjam dengan menyerahkan barang sebagai jaminan atau tanggungan hutang. Dalam pengertian sempit, gadai juga bisa berarti harta yang menjadi jaminan atas hutang tersebut. Dasar hukum gadai. Akad gadai hukumnya diperbolehkan, mubah dalam Islam berdasarkan dalil Al-Quran dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 283. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum ala safari wa lam tajidu katiban farihan maqbudah fa in amina ba'dukum ba'dun falyu'addalladzi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah. Dan jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah secara tidak tunai, sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah
ada barang tanggungan yang dipegang oleh penggadai. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya atau menunaikan hutangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhan. Sesuatu yang ada dalam ayat ini adalah bahwa dijadikannya harta benda sebagai jaminan atau rahan adalah sebagai bentuk kepercayaan orang yang menghutangkan kepada orang yang berhutang. Hal ini dikarenakan tidak adanya penulis yang menuliskan akad hutang piutang tersebut. Nah, dengan adanya barang gadai ini, murtahin merasa tentram dengan harta sejumlah uang yang dihutangkan kepada rahin karena adanya jaminan, dan sedangkan pihak rahin sendiri akan merasa tentram, merasa tenang juga karena dengan adanya jaminan gadai tersebut, dikarenakan jika sewaktu-waktu dia tidak dapat melunasi hutangnya, maka barang gadaian tersebut dapat menutupi atau untuk melunasi hutangnya. Seperti itu. Yang selanjutnya ada dalil hadis an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ashtara ta'aman min Yahudiyya ila ajal warahanahu dir'am min jadid. Dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membeli makanan dari seorang Yahudi dan meminjamkan atau menggadaikan kepadanya baju besinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan selanjutnya ada satu hadis lagi. An Anasi qala laqad rohana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dir'ahu 'inda Yahudi bil Madinah fa akhadha li ahlihi minhu sa'iran rawahu Ibnu Majah. Dari Anas berkata, Rasulullah telah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi di Madinah dan meminjamkan kepadanya gandum untuk kebutuhan keluarganya. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, dan Nasai. Hadis tersebut menjadi dalil bahwa rahan itu telah terjadi pada zaman Nabi. Bahkan beliau sendiri yang melakukannya. Imam Asy-Syaukani mengatakan bahwa dari hadis tersebut, hadis tadi menjadi dalil diperbolehkannya bermuamalah dengan orang-orang kafir selama tidak berkenaan dengan hal-hal yang diharamkan Islam. Dalil ijma ulama, kesepakatan para ulama adalah mubah, yaitu memperbolehkan gadai, seperti yang disebutkan oleh Wahbah Zuhaili yang mengetengahkan pendapat bahwa semua ulama sepakat tentang hal ini. Selain ijma, para ulama telah menyusun kaidah-kaidah fiqhiyah berkenaan dengan masalah-masalah fikih. Di antara kaidah fiqhiyah yang memperbolehkan pelaksanaan akad gadai adalah yang pertama, al-aslu fil muamalatil ibahah hatta yadullu dalilu ala tahrimiha. Asal dari bentuk muamalah adalah mubah sampai ada dalil yang mengharamkannya. Para ulama di Indonesia melalui Dewan Syariah Nasional juga telah mengeluarkan fatwa mengenai gadai, yaitu fatwa nomor 25-DSN-MUI-3-2002 tanggal 26 Juni 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahan diperbolehkan. Mengenai waktu dan tempatnya, para ulama sepakat akad gadai dapat dilaksanakan ketika waktu safar perjalanan maupun mukim menetap. Adapun madhab zahiri Imam Mujahid dan Al-Dahhak hanya membolehkan gadai dalam waktu berpergian saja, berdasarkan praktek Nabi sendiri yang melakukan gadai pada waktu Nabi berada di Madinah.
Sedangkan ayat yang mengaitkan gadai dengan berpergian itu tidak dimaksudkan sebagai syarat sahnya gadai, melainkan hanya menunjukkan bahwa pada waktu itu gadai umumnya dilakukan pada waktu sedang berpergian. Perlu teman-teman ketahui bahwa asal dari akad gadai adalah akad tabarruk atau derma, yaitu untuk membantu orang lain yang sedang membutuhkan uang atau harta benda, bukan tujuan untuk mencari keuntungan, melainkan sebagai sarana tolong-menolong antar sesama umat manusia. Sehingga akad ini sebagai alternatif bagi seseorang yang ingin berhutang dengan menjadikan harta bendanya sebagai jaminan. Rukun gadai itu ada 3. Yang pertama, orang yang berakad. 2 orang yang berakad, yaitu rahin dan murtahin. Selanjutnya, yang kedua, maqud alaihi, harta benda yang menjadi barang jaminan. Yang selanjutnya yang ketiga, sigot, yaitu lafaz yang terdiri dari ijab qabul dari pihak yang melakukan transaksi gadai, yaitu rahin dan murtahin. Syarat sah gadai ada 4. Yang pertama, sehat pikiran. Orang yang berakad paham dengan akad yang akan dilakukan. Yang kedua, dewasa. Orang yang berakad sudah balik, dia berakal dan tidak gila. Selanjutnya yang ketiga, barang yang digadaikan telah ada pada waktu gadai. Barang gadai bisa diserahkan atau dipegang oleh penggadai, hendaknya barang tersebut ada ketika akad berlangsung. Namun juga boleh dengan menunjukkan bukti kepemilikannya seperti surat-surat tanah, kendaraan, dan lain-lain. Dan barang gadai tersebut dapat dipegang atau dikuasai oleh murtahin. Akad gadai akan berakhir ketika hutang lunas dibayarkan semuanya. Dengan dibayarkannya hutang, maka rahin berhak mengambil kembali barang gadainya. Nah, semisal rahin mau membayar hutangnya sebagian dulu, di sini diperbolehkan enggak? Nah, untuk membayar sebagian dulu, Said Sabiq menukil perkataan Ibnu Munzir mengatakan bahwa para ahli ilmu telah sepakat jika menggadaikan sesuatu lalu membayar hutangnya sebagian dan ingin mengambil sebagian barang gadainya, maka hal ini tidak berhak atasnya sampai dia melunasi seluruh hutangnya. Nah, selanjutnya bagaimana jika pemilik barang gadai tidak bisa membayar hutang pada waktunya? Menurut hukum Islam, jika sudah jatuh temponya membayar hutang, maka pemilik barang gadai wajib melunasinya. Dan bila pemilik tidak mau membayar hutangnya dan tidak mau memberi izin kepada penggadainya untuk menjualnya, maka hakim pengadilan dapat memaksa pemilik barang membayar utang atau menjual barangnya. Kemudian jika barang gadainya telah dijual dan ada kelebihan harga penjualan daripada utangnya, maka kelebihannya itu menjadi hak miliknya. Tetapi jika hasil penjualannya masih kurang untuk menutupi hutangnya, maka kekurangannya harus ditutup oleh pemilik barang gadai tersebut. Nah, di sini poin penting selanjutnya, bolehkah memanfaatkan barang gadai? Dalam masalah ini bisa kita bedakan dari siapa yang memanfaatkan barang gadai tersebut, apakah rahin atau murtahin. Yang pertama, pemanfaatan barang gadai oleh rahin. Boleh menurut Imam Syafi'i. Bolehnya di sini oleh rahin dalam mazhab Syafi'i hanya jika pemanfaatan tersebut tidak mengurangi nilai barang. Kutipan ini dari Imam Nawawi.
Selanjutnya, boleh dengan izin dari Imam Hambali dan Hanafi bahwa barang yang digadaikan tersebut boleh dimanfaatkan oleh rahin jika diberi izin oleh murtahin. Pendapat ini bisa ditemukan di kitab Al-Mughni karangan Ibnu Qudamah. Yang terakhir, tidak boleh menurut Imam Maliki diambil dari Imam Qurtubi dalam tafsirnya. Kenapa tidak diperbolehkan? Karena menjadikan rahin tersebut tidak sah. Dikarenakan tujuan rahin itu gagal. Tujuannya apa? Untuk pemanfaatannya nanti untuk dijual gitu, bukan untuk dimanfaatkan oleh rahinnya sendiri. Jadi di sini menyalahi tujuan utama dari gadai, maka gadai itu tidak sah. Selanjutnya, pemanfaatan barang gadai oleh murtahin. Menurut Imam Hanafi diperbolehkan jika diizinkan dan tidak disyaratkan di awal. Tidak boleh menurut Imam Malik dan Syafi'i. Tidak diperbolehkannya di sini dikutip dari beberapa kitab muktabar di dalam Madzhab Syafi'i, di kitab Raudhatul Thalibin, kitab Imam Nawawi dalam akad gadai tidak boleh mendatangkan manfaat. Hutang itu tidak boleh jadi manfaat. Kalau hutang kemudian kok lebih, itu jatuhnya akan ke riba. Dan pada dasarnya riba itu tidak diperbolehkan dalam Islam. Seperti hadis riwayat Al-Haris dari Ali, kullu qardin jaron manfaatan fahuwa riba. Semua pinjaman yang menarik manfaat adalah riba. Selanjutnya menurut Imam Hambali boleh jika dimanfaatkan barang itu butuh perawatan, dan tidak boleh dimanfaatkan jika barang itu tidak butuh perawatan, yaitu benda-benda tertentu yang tidak perlu dirawat, tidak berkurang nilainya dengan ketiadaan perawatan itu. Yang terakhir, bisa kita simpulkan bahwa barang gadai itu status kepemilikannya tetap menjadi milik rahin, tidak berubah otomatis menjadi milik murtahin. Maka dari itu biaya perawatan masih menjadi kewajiban siapa? Kewajiban rahin. Sedangkan murtahin hanya memiliki hak penahanan. Barang jaminan atas hutang itu ada di tangan dia, hanya pada keadaan dan sifat kebendaan yang mempunyai nilai. Maka orang yang menerima barang itu atau murtahin sebenarnya tidak berhak memanfaatkan barang tersebut tanpa izin pemilik. Tetapi apabila diizinkan, apakah diperbolehkan? Tidak otomatis. Maliki dan Syafi'i tetap tidak memperbolehkan walaupun diizinkan, dan tidak boleh memanfaatkan sedikit pun. Karena kalau memanfaatkan tidak otomatis. Imam Maliki dan Syafi'i tetap tidak memperbolehkan walaupun diizinkan, dan tidak boleh memanfaatkan sedikit pun. Karena kalau memanfaatkan walaupun diizinkan, nanti masuknya akan ke riba. Tetapi beda dengan Madzhab Hambali, jika barang gadai merupakan barang yang tidak membutuhkan perawatan, maka tidak boleh mengambil manfaat. Tapi kalau dia butuh perawatan, maka boleh memanfaatkannya sekedar pengganti biaya perawatan. Selanjutnya berbeda lagi dengan Madzhab Hanafi. Dalam madzhab ini berpendapat bahwa boleh jika diizinkan. Jika tidak diizinkan berarti ya tidak boleh. Ada beberapa opsi di sini. Maka garis bawahnya, masalah gadai ini adalah masalah yang rawan terjadi riba, yaitu jika murtahin memanfaatkan barang gadai tersebut, dan ini sangat berpotensi sekali berubah menjadi riba, karena hal itu sama dengan mengambil manfaat yang timbul dari hutang piutang. Cukup dari aku, Isna Aulia Rahmah. Banyak salah dari perkataan, perbuatan. Aku minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, terima kasih. Bye-bye.